Lestiani. Ya, ada juga Gamia, ada di juga bawahnya si Lestiani itu Gamia. iya, ada Oke. macam-macam, ada PT Bluebird, ada Bluebird Taksi. Iya. Ini tempat duduknya. Iya. Tapi kalau Lestiani itu sama di bidang transportasi juga atau Transportasi. Iya. Jadi si Lestiani itu kan dulu awalnya. Oke. Pak Kamarudin mungkin mengawalinya, aku mau tanya, kemarin kan sempat preskon dan katanya mau mengajukan somasi kepada pihak Bluebird gitu ya, di mana salah satunya ada suami dari Nikita Willy. Nikita Willy, ya betul. Ini kan diketahui bahwa kasus sudah lama gitu ya, Pak. Apa namanya? Ambil di berkasnya ya. Ini kan diketahui waktu kasus sudah lama. Kenapa akhirnya Bu Mintarsih sendiri ingin mencoba menggugat kembali mungkin setelah percobaan gugatan dua kali sebelumnya sempat gagal? Jadi saya informasikan ya, tahun 2001 itu si Lestiani masih utuh, dan kemudian tahun 2001 itu ibu keluar sebagai wakil direksi, tapi tidak keluar sebagai pemegang saham. Oke. Beda itu, wakil direksi, pemegang saham. Kalau wakil direksi orang yang berkepentingan, kalau pemegang saham itu terkait dengan saham yang dimiliki di CP Lestiani. Nah, kemudian dia keluar dari pemegang saham, dia keluar dari wakil direktur CP Lestiani, maka dua orang lagi pemegang sahamnya pergi ke kantor notaris tanpa memberitahu Ibu Mintarsih. Kemudian yang dua ini memberitahu bahwa ibu itu telah keluar. Nah, kesalahan dari notaris ini, dia tidak cari tahu dulu. Maka Hanap SP, SPE, SP, MKN, SPN, MKN ya. Maka Hanap ini langsung menulis perubahan struktur baru. Maka itu adalah jadi 2 orang, harusnya 3 orang. Padahal apa namanya, dia keluar dari wakil direktur, bukan sebagai pemilik saham atau pemegang saham atau pemegang sero. Nah, kemudian setelah itu ada apa ini? Dia keberatan. Maka terjadilah penganiayaan. Oke, Abang, sebelum lebih lanjut, setelah Ibu Mintarsih keluar, ini kan menurut pengakuan Ibu Mintarsih sendiri, Ibu Mintarsih keluar karena dirasakan sudah ada ketidaknyamanan. Apakah ketika Ibu Mintarsih keluar dari CV, kemudian yang Pak Chandra dan Pak Purnomo ini Purnomo ke notaris, lalu dari CV berubah menjadi PT, Pak? Betul. Jadi ketika dia keluar dari CP Lestiani, di mana dia pemegang saham 33%, kemudian dia juga keluar sebagai pemegang saham 21% di di PT Bluebird Taksi. Nah, di Bluebird Taksi 21, sekian persen, sementara CP Lestiani 33,3%. Nah, dia keluar itu adalah udahlah, nggak apa-apalah, saya hanya pemegang saham saja, nggak enak lihat yang digebukin gitu loh, karena ada yang umur 70 tahun pemegang saham lain digebukin. Digebukin katanya kan gitu. Kemudian ibu ini juga punya testimoni yang meyakinkan, dia dirancang mau dibunuh. Ini ada bukti-buktinya ya, Pak? Ada. Nah, karena dirancang mau dibunuh, dia membuat testimoni. Misalnya yang membunuh dia, calon pembunuh dia itu 5 orang, maka 5 orang itu ditangkap dan itu membuat testimoni. Nah, setelah keluar dia sebagai pemegang saham daripada PT Bluebird Taksi, kemudian dari CP Lestiani, maka dikembangkanlah
usaha ini. Lestiani ini. Lestiani ini berkembang menjadi PT Lestiani. Oke. Dengan tidak Dari ada CP nama, menjadi PT. setelah jadi PT, nama Ibu Mintarsi sudah tidak ada, Pak. Tapi Ibu Mintarsi menjadi tidak ada. Oke. Lalu kalau tidak ada dia, kemana sahamnya? Yang 33,3%. Ya. Kan harus ada dong. Ya. Nah, kemudian di PT Bluebird 21, berapa persen tuh, kemana sahamnya? Masa jadi hilang begitu saja? Nah makanya saya katakan, oke lah, biarlah itu yang lalu berlalu, supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan, kita perjuangkan. Kemudian tahun 2013 ya, atau 13 tahun kemudian, pernah diundang dia untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. RPUS, Bluebird atau ATR, PT Lestiani? RUPS Bluebird. Bluebird, oke. Nah, diundang dia. Dari situlah yang dia sadari ada pemukulan. Oke. Nah, dia ada dipukul-pukul atau dianiaya itu. Yang katanya itu nenek-nenek. Nah, dia tidak punya kesanggupan gitu loh. Nah, tapi karena sahamnya kemana? Kok dia diundang dan sahamnya ada dong? Ya. Nah, sejak 2013 dia tidak urus lagi, maka kami uruslah ini 2013. Dibawa dari bacaan itu ke sini ke kantor, saya baca, ini kamu pemegang saham 33%. Di sini kamu pegang saham 21, sekian persen. Kemana saham ibu? Dia bilang tidak tahu. Oke, kalau begitu saya panggil notarisnya. Saya panggil notarisnya, siapa tadi namanya itu? Makahanap SPN MKN. Tidak datang. Saya panggil lagi, maka datang. Setelah Makahanap itu datang, dijawab sama dia, saya pun Bu, saya kira ibu telah dibayar, katanya. Saya pikir ibu telah dibayar. Kalau tahu ibu tidak dibayar, saya pun tidak membuatkan akta ini. Begitu loh. Ini nih. Ini suratnya di kantor. Ini suratnya secara notaris gitu loh. Nah, di mana di sini dikatakan salah satu pernyataan dia yang di kantor ini dikatakan, sekiranya atau di mana Dr. Mintarsi Alatif tidak lagi sebagai pesero pengurus namun sebagai pesero komanditer. Jadi dia adalah tidak lagi pesero pengurus, paham ya? Tapi pesero komanditer. Nah, ini ada surat nih. Nah, kemudian setelah jelas dari notaris Makahanap ini, saya suratilah kepada pemegang saham. Nah, nih surat undangan ketiga. Ini saya surat ini pemegang saham, demikian juga notaris Sri Adiandri Lestari. Nah, ini. Kemudian saya surati juga pemegang saham yang lain, yaitu Bapak Kresna Prianjoko Sutono, kemudian Bapak Dr. Haji Purnomo Prawiro. Nah, ini saya surati dia. Saya surati 3 kali berturut-turut. Ini dalam rangka somasi atau hanya klarifikasi? Klarifikasi saham. Klarifikasi saham. Maka saya surati dia. Surati pertama nggak dijawab, surati kedua nggak dijawab. Saya surati lagi yang ketiga. Ini yang ketiga ini. Notarisnya juga saya surati. Ini yang ketiga. Untuk menjawab surat saya ini, datanglah pengacaranya. Ini saya surati ya. Datanglah pengacaranya menjawab 3. Nah, menjawab 3.
atas nama notaris, atas nama pemegang saham yang satu, atas nama pemegang saham yang tiga. Di sini dikatakan sama isi suratnya pada halaman 3, pada halaman 2 kompak mereka mengatakan, disebutkan begini, dan karena segala sesuatu sehubungan hal-hal tersebut secara hukum telah diselesaikan secara final dan mengikat, tuntas dan sempurna. Telah diselesaikan katanya. Kapan diselesaikan? Yang dimaksud diselesaikan, apakah memang seperti yang dikatakan notaris bahwa sudah ada pembayaran, Pak? Notaris bilang tidak ada pembayaran. Kalau saya tahu ini belum dibayar, Ya, ternyata notarisnya dibohongi begitu ya, Pak? Artinya pemahaman si notaris Maka Hanap ini sudah dibayar dia pada saat itu. Nah, tapi tidak ada pembayaran. Nah, terbukti dia tidak dibayar 13 tahun kemudian, dari 2001 ke 2013 diundang dia pemegang saham. Paham nggak? Ya. 13 tahun kemudian loh. Ya. 2001 dia keluar. 2013 diundang pemegang saham. Artinya masih diakui ya? Disitulah ada pemukulan-pemukulan itu. Maka dia bilang, jijik gua melihat begini. Masa nenek-nenek 70 tahun dipukuli. Maka dia mundur. Tidak mengikuti. Maka dibiarkanlah begitu. Nah kira-kira inilah kami rilis. Kami berikan jawaban sekali lagi. Apa yang kamu maksud beres? Apa yang kamu maksud sudah sudah dibayarkan dan lunas itu? Kalau memang demikian, barangkali kami tidak tahu, berikan dong kwitansinya. Itu kami bilang. Dan karenanya segala sesuatu sehubungan hal-hal tersebut di atas secara hukum telah diselesaikan secara final dan mengikat, tuntas dan sempurna. Kalau begitu, ada nggak pembayaran sejak 2001 ke 2013 ke 2023? Kalau ada, barangkali kami tidak tahu. Berikan dong. Saya bilang begitu ke